Dari materi 1 bisa dilihat bahwa elemen ditulis di dalam elemen head dan suatu dokumen HTML diapit oleh tanda lebih kecil dan lebih besar. Ini tandanya, yaitu tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Elemen dasar hanya menggunakan beberapa dokumen HTML, antara lain elemen HTML, head, title, body, dan penutupnya. Di sini saya akan menjelaskan fungsinya. Yang terutama itu fungsi HTML text, HTML pembuka, yang mana sebagai tag pembuka dan tag penutup suatu dokumen HTML. Ini yang maksudnya itu tag elemen pembuka, dan yang terakhir itu adalah tag elemen penutup. Dan elemen head itu berfungsi sebagai kepala dari dokumen HTML dan merupakan header dan elemen ini terletak di antara tag HTML dan tag penutup HTML. Nah, ini dia head di antara HTML pembuka dan di bawah ini. Nah, ini dia. Dan di sini elemen detail merupakan judul dari dokumen HTML dan ditampilkan pada judul jendela browser. Terletak di antara tag head dan tag penutup head, dan elemen dibuka dengan tag title dan ditutup dengan tag title. Ini dia. Dan di sini kita masuk ke elemen body. Elemen body untuk menampilkan isi dari dokumen HTML terletak di bawah tag head dan diapit di antara HTML dan HTML, dibuka dengan body dan ditutup dengan tag body. Nah, di sini kita akan save-nya. Kita save dan kita buka ya. Kita buka di folder. Tadi kita buat namanya itu materi 1. Ini tadi itu yang dimaksud dengan title. Title itu tadi berfungsi sebagai judul dari dokumen HTML yang ditampilkan pada judul jendela browser. Ini dia resep makanan tadi. Dan di bagian body tadi saya mengisikan tentang nasi padang dan nasi gurih. Nah, ini tampilannya sudah berjalan, dan ini notepadnya tadi. Hasilnya pasti sama. Nah, ini dia. Ini titelnya tadi resep makanan dan bodinya nasi padang dan nasi gurih. Terima kasih. Ke soal nomor 2, yaitu menggunakan HTML materi 2 dan 3. Nah, di situ diperjelaskan kita untuk membuat baris baru dan paragraf. Nah, di sini saya sudah membuat satu dokumen HTML-nya. Dan di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah kita menuliskan tag elemen HTML-nya dulu seperti biasa. Nah, di sini titelnya, judulnya saya membuat baris baru dan saya juga menentukan paragraf. Nah, di dalam bodinya ini atau isi bagian yang akan ditampilkan ini, saya menulis ini adalah HTML saya. Nah, di sini saya
untuk menggunakan penutup tag body dan penutup tag HTML, karena sudah hakikatnya kita harus menggunakan ini elemen tag ini penutup. Dan di sini kita akan nge-save atau menyimpan dokumen dulu ya, dan kita akan menjalankan contohnya. Save, kita save, kita save di sini. Nah, di sini saya akan menulis materi TML. Di sini saya akan pilih files dan saya save. Yes. Nah, di sini saya akan membukakan folder tadi yang saya simpan. Ini ya dokumennya. Kita akan jalankan. Nah, ini dia tampilannya. Dimana kita tadi kan membuat baris baru. Di sini ini adalah baris barunya. Ini baris barunya tadi saya buat, ini adalah HTML saya, dan ini adalah paragraf yang saya buat. Saya sedang mencoba membuat paragraf ini. Contoh paragraf yang pertama, saya mendapat tugas dari dosen saya Pak Hengki Tamando. Dengan ini saya meminta tambahan nilai dengan baik kepada dosen saya, sama dengan notepad saya tadi. Nah, begitulah cara untuk membuat baris baru dan membuat suatu paragraf. Nomor 3 yaitu menentukan letak tulisan atau teks pada dokumen HTML. Nah, di sini saya sudah membuat dokumen saya dan saya tinggal menjelaskannya. Dan di sini saya sudah sangat jelas meletakkan semua pada posisinya. Nah, kita tidak pernah ketinggalan yang namanya tag HTML dan tag head atau title dan head. Dan di sini saya pertama kali menggunakan tag link live. Di sini saya buat tanggal 3 bulan 6 tahun 2020 pada hari ini. Saya membuat itu di rata sebelah kiri. Nah, di rata sebelah kanan saya membuat nama saya beserta NIM saya. Dan di sini saya tidak lupa untuk memberikan tanda penutup, karena di setiap kita menulis tulisan atau membuat suatu dokumen, kita harus memberi penutup karena kita sudah memberi tanda pembuka yaitu P. Dan di sini bagian center atau tengah saya membuat tulisan berita utama dan saya tutup dengan tag elemen P. Bagian Justifi dia itu adalah bagian teks yang rata kanan kiri. Nah, di sini saya sudah menuliskan teks yaitu mengenai penyebaran virus corona atau virus COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Nah, dan saya tutup juga dengan tag elemen body dan tag elemen HTML. Nah, di sini saya akan menjalankan dokumen saya. Saya simpan terlebih dahulu. Nah, saya simpan di dokumen saya. Saya akan materi 3 dari dokumen HTML saya tadi di notepad. Nah, ini di hasilnya menentukan paragraf itu bagian titel judul di jendela browsernya. Nah, ini tadi yang saya buat bagian tag elemen
live-nya yang bagian sebelah kiri. Tanggal hari ini yaitu tanggal 3 bulan 6 tahun 2020. Dan ini tadi saya buat nama saya di bagian tag elemen right, yaitu posisi sebelah kanan. Nah, ini tadi yang saya buat bagian tag elemen center, yang tag elemen V center bagian tengah. Nah, ini tadi bagian tag elemen P justify, yaitu rata kanan kiri. Nih dia, saya sudah buat. Itu ada 6 baris. Nah, sudah selesai semua. Nah, begitulah cara untuk membuat suatu dokumen dan menentukan paragraf, letak posisi tulisan. Ini dia. Terima kasih. Ini adalah jawaban soal nomor 4, yaitu membuat garis horizontal serta atributnya yang lengkap. Nah, ini saya sudah membuat dokumen HTML saya, yaitu membuat garis horizontal titelnya. Nah, di sini saya menggunakan juga untuk mengatur letak posisi teks atau tulisan, yang mana saya menggunakan tag align center untuk bagian pengumuman. Itu bagian ini, bagian di atas garis. Nah, ini dia tandanya HR. Nah, saya menggunakan garis center juga bagian hal ujian tengah semester. Nah, di sini saya menggunakan tag V left bagian diberitakan pada seluruh mahasiswa bahwa. Nah, di sini saya menggunakan justify juga untuk mengatur kanan kiri teks atau tulisan saya. Dan saya tidak pernah lupa untuk dan jangan pernah lupa untuk menutup tag elemen body dan tag elemen HTML. Nah, di sini saya akan menjalankan. Saya save ya. Saya save. Nah, di sini sudah ada, dan sini files. Saya save. Yes. Nah, kita akan buka foldernya. Nah, ini dia, kita buka foldernya, materi 4 HTML. Ini dia materi HTML. Nah, ini hasil dari notepad saya untuk membuat dokumen HTML tadi. Ini judulnya atau titelnya, yaitu membuat garis horizontal. Nah, ini pengumumannya berada di tengah, hal ujian tengah semesternya juga berada di bawah garis, yaitu di posisinya seperti ini, tengah. Nah, ini juga diberitahukan kepada seluruh mahasiswa bahwa ujian tengah semester akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni sampai dengan selesai, dan ini hasilnya semua. Terima kasih. Ini notepadnya kembali, saya kembalikan. Ini adalah atribut-atribut dari pembuatan garis horizontal. Terima kasih. Ini jawaban nomor 5, yaitu perintah HTML membuat garis horizontal setengah layar dan letaknya di tengah. Nah, ini saya menggunakan ini tagnya, yaitu tag HTML-nya yaitu size 60 px, width 60%. Dan saya meletakkan garis horizontalnya itu berada di tengah, yaitu menggunakan tag HTML P align center horizontal, dan penutupnya tag P. Nah, di sini saya menggunakan tag HTML yaitu tag HR untuk mengatur garis horizontalnya. Nah, di sini saya akan menyimpan filenya. Save as ya. Jawaban all files. Save. Yes.
Nah, di sini saya akan membuka jawaban nomor 5. Nah, ini dia. Setengah dari layar dan berada di tengah. Pergi ke notepad. Di sini size berfungsi untuk mengatur panjang garis. Width ini untuk mengatur lebar garis. Terima kasih. Jawaban pertanyaan nomor 6. Di sini cara mengolah ukuran font, jenis font, dan warna font. Nah, di sini saya menggunakan font size 7. Font face-nya saya semua menggunakan Arial. Font color saya menggunakan black, blue, and red. Nah, di sini saya menggunakan atributnya lengkap. Dan sini saya akan menjalankan. Saya save. Nah, HTML materi 5 ya. Materi 5 HTML. Nah, saya save. Yes. Nah, di sini kita buka. Nah, ini dianya. Maka akan muncul. Nah, ini hasil dari pembuatan ukuran, jenis tulisan, serta jenis warna tulisan. Nah, ini dia. Ini tadi dokumen notepad-nya. Terima kasih. Jawaban nomor 7 yaitu membuat teks bercetak miring, tebal, dan bergaris bawah. Nah, di sini saya sudah membuat dengan atributnya dan tag HTML-nya dengan lengkap. Nah, di sini Komisi Pemilihan Umum bercetak tebal Kabupaten Poso, saya tutup dengan bercetak tebal, bergaris bawah, dan saya juga menutupi tag HTML-U penutup, dan saya menggunakan juga tag HTML-I dan penutup tag HTML-I. Lengkap saya buat, dan di sini saya akan menjalankan programnya. Kita simpan dulu. Nah, sini kita save as. Nah, ini dia files. Nah, kita save. Karena tadi sudah saya simpan, maka saya yes-kan. Nah, kita buka foldernya ya. Materi 789. Kita aja. Nah, ini hasilnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tadi menggunakan tag HTML-U, dan saya tutup juga dengan tag HTML-U, dan Sulawesi Tengahnya bergaris bawah, dan pada Sabtu serta tanggalnya bergaris miring, dan pelanggaran 549 pemilih bergaris tebal di TPS 3 bergaris miring, kelurahan di Kecamatan Poso Kota bergaris miring, bergaris bawah, dan bergaris tebal. Dan di sini tertera judulnya membuat teks tebal, dan saya buka lagi notepadnya. Nah, ini dia caranya atau codingnya, dan terima kasih.